Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini suatu yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah diberkati Tuhan. Amin. Itu pasti, saudara. Sejak kapan Tuhan diberkati? Senantiasa Tuhan berkati. Tapi lebih daripada pada saat saudara datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Allah dengan segenap hati, ya saudaraku, memuji menyembah Allah. Karena Allah itu hadir di atas pujian umatnya, maka Allah akan mengalirkan berkat-berkatnya melewati pujian itu dalam kehidupan saudara. Ada berkat sukacita, damai sejahtera mengalir yang dari Tuhan. Jika saudara yang dikasih Tuhan Yesus mengubah dalam kehidupan saudara, yang tadinya mungkin datang dengan kelesuan, tetapi oleh karena kehadiran Allah sudah memberikan suatu semangat lagi. Dan itulah bukti bahwa Tuhan memberkati saudara. Lebih daripada itu, saudara, ada suatu kerinduan yang besar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, akan lebih lagi dikuatkan dalam kehidupan saudara atau iman saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan bicara kepada kita tentang kualitas dan kualitas apa yang disampaikan pada saat dan kualitas janji Tuhan. Tentunya saja karena Tuhan yang berjanji berkualitas, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan lihat sungguh-sungguh. Dan kita akan mencontoh daripada apa yang telah dijanjikan itu sehingga berkualitas. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dasari kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Ya. Tadi saya mungkin salah kirim ya. Ya enggak apa-apa. Gitu saudara ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasal yang ke-21 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya situ. Saudara sedang bisa melihat, ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam CD, tayangan CD ataupun juga dalam HP saudara. Ini begini saudara, kami awali supaya nyambung. Bagaimana, di mana letak kualitas janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu ditujukan kepada umat Israel. Pada waktu itu, umat Israel itu, bangsa Israel itu berada dalam suatu tekanan yang berat. Bahkan hidup dalam suatu perbudakan yang berat, yaitu di bangsa Mesir. Nah, dalam keberadaan yang seperti itu, penderitaan yang seperti itu, saudaraku yang Tuhan Yesus Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan bahwa umat pilihannya itu dalam suatu penderitaan atau tekanan seperti itu. Ya, karena apa? Bangsa Israel ada di Mesir. Lalu Tuhan telah berjanji, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir dan akan bawa kamu masuk suatu tempat atau tanah yang pada saat itu janjikan, yaitu tanah Kanaan. Itu janjinya Tuhan. Lalu kualitasnya apa? Seperti apa? Ya saudaraku, yaitu firman Tuhan itu menuliskan, ya, akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Bangsa Israel melewati proses yang begitu panjang, proses yang tentunya saja tidak mudah, yang mengalami kesulitan. Ya akhirnya masuk tanah yang dijanjikan itu adalah Kanaan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, jadi seluruh
negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Lalu berikutnya, ya bisa ayat yang ke-44, 45 ya. Dan Tuhan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dan segala pendudukan. Tolong, mungkin bisa dibacakan ya, jelaskan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, ya, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Ya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Lalu ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Itu adalah penggenapan janji Tuhan. Tadi dikatakan dari awal, kualitas itu memang nyata betul. Sekarang telah digenapi apa yang telah dijanjikan Tuhan. Karena Allah telah berfirman, dan firman Tuhan mengatakan ya dan amin. Apa yang telah dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi, dan itu betul. Mulai pada waktu itu, bangsa Israel ada di tanah Mesir. Allah telah berfirman, maka Tuhan menunjuk seorang hamba Tuhan, abdi Allah atau hamba Tuhan Musa, untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Tidak begitu mudah saudara membawa umat Israel itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Maka Dia telah berjanji, aku akan menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan penyertaannya, yaitu dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga pada waktu bangsa Israel keluar tanah Mesir dan dikejar oleh tentara Firaun yang begitu ganas dan kuat, sehingga dia sampai pada akhirnya mengalami jalan buntu untuk lari kemana, karena terhalang oleh laut. Jalan buntu. Tentunya saja kalau dilihat dalam suatu kenyataannya, mereka akan mengalami kematian, seperti ditangkap. Setidaknya positif akan dibunuh dari tentara Firaun. Tetapi karena Allah telah berjanji, aku menyertai kamu. Ya. Dengan kasih dan kuasanya, maka Allah bertindak melewati apa? Musa, angkat tongkatmu itu. Lalu apa yang terjadi? Laut itu terbelah dua. Itu mujizat yang pertama kali, tanda penyertaan Tuhan atau tanda ya bahwa Tuhan itu mengasihi. Tuhan menyatakan mujizatnya, menggenapi janji apa yang telah dijanjikan itu. Setelah keluar dari tanah Mesir, sudah ada jalan keluar dengan kuasa dan mujizat Tuhan tadi. Dia juga menghadapi tantangan. Maka dikatakan untuk menerima atau melihat penggenapan janji Tuhan itu ada suatu proses. Ada suatu proses. Ya sungguh. Yang pertama kali tadi untuk keluar aja pada waktu itu harus Tuhan bekerja. Harus mengeluarkan 10 tulang hanya supaya kamu keluar. Keluar aja sekarang ini sudah
terhalang untuk bisa keluar masuk tanah Kanaan, terhalang. Awal diawali dengan halangan ada laut yang menghalangi. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya dengan kuasa yang menyertai mereka. Laut terbelah dua, keluar, telah masuk tanah Kanaan, melewati padang gurun. Tidak mudah lagi umat Israel yang jumlahnya pada itu kurang mungkin ya sekitar 2 jutaan ya, jalan kaki sebagai kasih Tuhan Yesus Kristus melewati padang gurun yang tentunya saja padang gurun itu adalah panas ya, gurun yang panas yang bisa membakar tubuhnya, itu bisa terbakar. Tetapi dalam kondisi yang semacam itu melewati padang gurun, Tuhan juga tidak membiarkan, tidak meninggalkan, menggenapi janji, yaitu dengan tiang awan pada malam, pada siang hari, dan tiang awan pada siang hari, dan tiang ada malam harinya, tiang api pada malam hari. Saudara Tuhan Yesus, itu tanda kehadiran Tuhan, tanda penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai untuk mengatasi. Dan pada waktu melewati padang gurun, saudara Tuhan Yesus, atau di dalam situasi yang krisis, tidak ada makan, tidak ada air, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dia kirimkan mana dari surga. Tidak ada air, gunung batu bisa mengeluarkan air. Bahkan di padang gurun itu bisa menciptakan 12 mata air dan pohon kurma. Suatu mujizat dinyatakan dalam kehidupannya umat Israel itu. Lalu akhirnya bisa masuk tanah Kanaan. Ya. Dan pada waktu itu Musa tidak bisa masuk, tapi harus digantikannya dengan namanya Yosua. Yosua sebagai kasih Tuhan Yesus Kristus, dia melihat apa yang dilakukan Tuhan melewati Musa, hamba Tuhan itu, dan juga tentunya semuanya dapat merasakan, termasuk Yosua. Tapi dia tidak mengalami apa yang dilakukan Yosua itu, yang dilakukan Musa itu. Tapi Yosua pada saat ini dia mengalami ketakutan karena Musa sudah meninggal, dikuburkan Allah. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekarang siapa yang harus melanjutkan? Tentunya Yosua yang harus melanjutkan kepemimpinannya masuk tanah Kanaan. Rasa ketakutan, kecemasan itu benar-benar dirasakan oleh Yosua. Tapi sekali lagi Allah telah berjanji. Allah telah berfirman kepada Yosua bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku mengatakan pada saat itu, Tuhan mengatakan demikian, aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Itu dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Untuk membangun imanmu, terus katakanlah firman ini, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Terus katakanlah itu, teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus katakan demikian, hanya firman Tuhan. Lalu saudara Tuhan Yesus itu, dia baru mendengarkan firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, tapi belum mengalami apa yang telah dijanjikan Tuhan itu terjadi. Bahwa aku akan menyertai Musa, aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Tuhan Yesus itu, sungguh Tuhan berjanji dan digenapi. Pada saat itu, untuk bisa masuk tanah Kanaan, terhalang oleh suatu sungai yang
ganas, ombaknya yang kuat dan ganas. Tetapi Yosua harus membawa umat Israel masuk tanah Kanaan. Lalu ingatlah apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa aku menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Lalu apa yang terjadi? Dia sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan. Dia mulai bertindak, dia berdoa. Sehingga pada waktu dituliskan, kuduskanlah dirimu Musa, Yosua, sebab esok kamu akan melihat keajaiban Tuhan. Lalu benar-benar pada saat itu dia melangkahkan kakinya melewati mengangkat tabut itu. Pada pagi-pagi dia mulai melangkahkan kaki. Celupkanlah kaki mengangkat tabut itu. Maka apa yang terjadi? Sungai itu juga terbelah. Lalu umat Israel bisa menyeberangi masuk tanah Kanaan. Dan berikutnya masih ada tantangan begitu. Harus menghadapi tembok Yeriko, harus menghadapi orang-orang atau musuh-musuh yang kuat. Tetapi Tuhan mengatakan tidak seorang pun bertahan menghadapi engkau. Artinya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menyertai dengan kuasa, sehingga musuh sekuat apapun juga dia pasti dapat mengalahkannya. Dan dia terbukti sebagai Tuhan Yesus Kristus ini nyata, bukan dongeng. Itu ada dalam Alkitab. Saya akan menyampaikan apa yang ada aja dalam firman Tuhan. Sudah biasa Tuhan Yesus Kristus, dan pada waktu peperangan, pada waktu itu Yosua salah satu contohnya, bahwa Tuhan menunjukkan kekuatannya untuk bisa mengalahkan musuh. Perang tidak selesai, tentara sudah capek, Tuhan yang berperang. Hujan batu dinyatakan. Waktunya tidak nututi, karena perang itu kalau sudah sore itu sudah harus berhenti berperang. Maka Tuhan menghentikan matahari pada zamannya Musa, pada zamannya Yosua. Dan pada akhirnya dituliskan tadi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Lalu dengan apa tadi firman Tuhan? Tuhan bicara apa pada saudara? Allah berbicara pada saat ini, pada akhir zaman ini, hanya melewati firman Allah. Dan janji-janji Tuhan tadi yang sudah dengar itu bukannya berlaku kepada Musa, bukannya berlaku kepada Yosua, tetapi juga berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, yaitu melewati Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Yesus Kristus itu ya, Yesus Kristus itu ya, Yesus Kristus itu ya bagi semua janji Allah. Itu dituliskan dalam firman Allah. 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Kebenaran dan firman Tuhan yang seperti itu, saudara, yang sudah kita dengar itu akan memperkuat, akan membangun iman kita untuk bisa bertahan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala tantangan, dalam segala ujian, dalam melewati padang gurun pada saat ini, pada waktu melewati masa krisis pada saat ini. Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang dasar, yang menjanjikan pada kita, Tuhan menyertai kita seperti menyertai Musa tadi katakan, seperti menyertai Yosua. Dan penyertaan itu dibuktikan dengan kasih dan mujizatnya.
Dan dalam seluruh Alkitab dituliskan ada janji-janji Tuhan buat kita semuanya. Dan sekali lagi, kalau Allah berjanji, itu pasti digenapi. Yang pertama kali ada janji yang namanya janji tentang keselamatan. Itu yang terpenting. Di sini ada kaum muda untuk generasi penerus yang harus kuat. Apa itu? Coba sebutkan satu janji Tuhan. Janji tentang keselamatan. Kaum muda atau yang merasa kaum muda, yang muda besar. Janji Tuhan tentang keselamatan. Salah satu aja. Ada? Ada ya. Ibu Ana, yang semangat. Ya. Yang ke-14 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3 ayat 16. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup. Amin. Janji tentang keselamatan, dan itu kita percaya. Karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, Dia segera mengambilkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji yang pasti, tidak mudah-mudahan, tidak barangkali, tidak mungkin, itu pasti. Kalau percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, karena menebus dosa kita semuanya. Ya suatu, kalau percaya kepada Dia, dosa kita sudah ditebus. Ya, dan kita memperoleh suatu hadiah, yaitu hidup yang kekal. Itu pasti. Dan banyak janji. Lalu ada yang katakan pada saat ini, bagi yang sakit. Bagi yang sakit. Ada janji yang sakit. Sekarang yang sekarang ini yang harus kita lakukan, yang praktis saja untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Bagi yang sakit, bukanlah 1 Petrus 2 ayat 24 katakan apa itu? Ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Mungkin sudah menemukan. Yuk. Surat Tuhan Yesus itu, Dia sendiri yang memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Lalu oleh bilur Dia kamu menjadi sembuh. Itu janji. Jadi apabila saudara sedang merasa dan kita tidak lepas dari, apalagi masa sudah usia gitu ya, udah sakit-sakitan ya gitu. Lalu kita ingat sama Tuhan, dia ingat janji Tuhan. Lalu kita sebut, kita imani, kita katakan, kita perkatakan, Tuhan terima kasih. Ya. Engkau sudah mati di kayu salib, menanggung segala dosa, supaya hamba ini hidup dalam kebenaran. Dan oleh bilur menyembuhkan aku. Saya percaya. Bahkan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-4 katakan, Dia yang sudah menanggung segala penderitaan kita, segala kutuk kita. Ya. Dan ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh karena bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh sebab itu bagi yang sakit, apapun sakitnya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya pada janjinya. Di sini dari GKS Sejahtera, mungkin siapa Pak Yusi atau siapa sudah, Pak Kres sudah melihat kondisinya Pak Yohanes. Yunus Pak Guru ya. Iya.
dia sakit di RKZ. Pada waktu itu kena ginjal dan liver komplikasi. Surabaya Tuhan Yesus Kristus. Ginjal dan liver komplikasi. Dan ini praktek nyata. Tentunya ada suatu langkah iman yang dilakukan. Lalu dari pihak hamba-hamba Tuhan, termasuk dari sinode, kami menghubungi pada kami, tolong Pak, ini diurus. Ada di rumah sakit mana BPH, lalu dibawa ke SL karena kondisinya sudah buruk. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu saya datang di rumah sakit, SL itu adalah di ICU infeksi dalam kondisi seperti itu. Dan saya masuk tidak boleh, mau ministry, tapi saya memaksakan sedikit karena saya hanya ingin mengingatkan janji Tuhan, mengingatkan kepada yang sakit, tapi pun tidak bisa. Lalu pada akhirnya saya masuk, diizinkan masuk tapi jarak jauh. Tentunya saja betul dikatakan firman Tuhan, karena iman mereka disembuhkan. Juga karena imanmu menyelamatkan. Ya, saudara. 4 orang yang memikul orang sakit, 4 orang itulah yang memiliki iman untuk kesembuhan yang sakit itu. Tetapi kali ini dia hamba Tuhan, setidaknya paling tidak bisa membisikkan, memberitahukan, hanya dari jarak jauh. Ya Tuhan, Kau tahu, Engkau telah berjanji tentang anak-anak-Mu yang sakit apapun juga, dan percaya pada janji-Mu itu. Dari pilur-pilur Engkau pasti menyembuhkan. Tapi itu semuanya kerinduan kami, keinginan kami, keyakinan kami kepada janji-Mu. Tapi terserah dalam kehendak-Mu. Yang penting aku percaya pada janji Tuhan. Lalu saya keluar, anaknya menangis. Bagaimana Pak? Ya sudah, nanti tunggu dua aja, kita tetap percaya aja. Dan sekarang sudah dipulihkan, sudah pulang. Tentunya saja juga ada suatu usaha yang ditinggalkan. Saya meminta dokter-dokter yang di sana tolong ya diperhatikan. Biasanya karena BPJS itu kurang perhatiannya. Tapi dokter-dokternya jawab, iya Pak Paulus. Lah Pak Paulus apa? Oh Pak Paulus ini gurunya ini, dokter ini ya. Saya punya dokter yang ada di SAL itu adalah dokter Utari namanya. Itu adalah dokter spesialis stroke. Lalu saya minta tolong, lalu dia mengerahkan dokter diperhatikan. Samping itu usaha, tetapi yang kuasa Tuhan dinyatakan bisa. Janji tentang keselamatan, janji tentang kesembuhan, janji tentang kehidupan. Kita masa krisis pada saat krisis, semuanya krisis. Dalam hal ekonomi krisis, banyak yang terlilit hutang, negara pun juga begitu, semuanya krisis. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal situasi seperti ini, kita semakin tipis. Iman kita ini akan semakin lemah. Tetapi kita akan ingat kembali sebagai orang percaya, bukan dengan jari saya malas untuk saudara bekerja. Saudara Tuhan Yesus, yang mereka semua bekerja itu diberkati Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bekerja. Sehingga hasil pekerjaanmu, karena kau mengerjakan pekerjaan seperti mengerjakan untuk Tuhan, maka pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf. Sehingga sudah terangkat. Pekerjaanmu diberkati itu, dalam usahamu diberkati. Walaupun sudah hanya menjual nasi bungkus, kalau sudah benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Karena Tuhan juga mengatakan Allahku dapat mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut apa?
menurut kekayaan dalam Yesus Kristus, bukan kekayaan dunia ini atau kekayaan orang yang paling kaya. Tuhan bisa mencukupi. Masa kita percaya? Janji Tuhan pasti. Dan sekarang yang paling viral di YouTube, saya mendengar dari daerah sana di Jakarta atau dimanapun juga dikatakan ada semuanya fasilitas, semuanya toko dijual, semuanya ya. Karena apa? Iya, katanya nanti tanggal 23 sampai tanggal 25 Tuhan Yesus datang bentrokan. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara yang digantung, mereka yang katakan percaya sama Tuhan ini yang menubuatkan ini seorang pendeta, namanya Yosua siapa? Bisa ngomong begitu. Itu bocoran suka surga ya? Gak ada. Tuhan Yesus yang mengatakan, ya, di mana itu? Matius 26 ayat 36 ya. Supaya kita tahu, saudara, semuanya harus tahu ya. Ya, Matius 26 ayat 36. Mungkin bisa dilihat. Kalau saya salah ya minta maaf. Ya, saudara. Ya. Ayat 36. Iya betul. Apa ayat berapa? 46 atau 36 ya? Yang mengatakan demikian bahwa semuanya untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ditetapkan bukan masalah waktu, tanggal, tempat, tidak. Itu dibuktikan dengan tanda-tanda zaman. Ya. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya tidak tahu. Mazmur 36 atau 26 ayat 36 ya. Coba siapa yang bisa menemukan ini Pak? Ini apa coba ini? Enggak kualitas ini. Lupa. Ya saudaraku, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita lihat. Maaf, Matius 24 ayat 36. Tidak ada Matius 36. Matius 24 ayat 36. Oke, saudara yang Tuhan Yesus Kristus semacam menemukannya. Matius 24 ayat 36. Ya, Tuhan itu berfirman, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu rahasia ilahi Tuhan. Tuhan tidak mengatakan pada tanggal ini, jam ini dan lain sebagainya. Tidak. Kalau dia mengatakan itu sesat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan sikap kita tidak percaya. Kan sudah kejadian bermacam-macam. Tanggal berapa, 23 apa, bulan apa dulu itu. Ya tidak datang, pokoknya tidak sah, percaya. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekarang kita melihat dalam kehidupan kita apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menekan atau menghimpit saudara. Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan telah berbicara, orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan akan hidup oleh karena orang yang dibenarkan Tuhan akan hidup oleh karena iman. Jadi kita ini ditetapkan oleh Tuhan hidup dengan iman. Hidup oleh karena percaya kepada Tuhan.
percaya pada firman-Nya, percaya pada Roh Kudus yang diam dalam saudara, yang membimbing saudara, yang menolong saudara. Makanya sampai Daud mengatakan, jikalau Allah berfirman, maka semuanya akan jadi. Kalau firman Tuhan disampaikan, maka penyakit itu disembuhkan. Karena apa? Karena setiap tulisan-tulisan itu Roh Allah yang menghidupkan. Jikalau firman itu tinggal dalam kamu, dan Roh Kudus yang dalam kamu, minta apa saja kan diberi. Perkatakanlah firman Tuhan. Dengan dasar firman Tuhan, lalu dikatakanlah dengan iman, maka itu akan terjadi. Walaupun harus ada proses. Ada yang katakan minta sekarang, Tuhan jawab cepat. Tetapi semuanya bisa diberkati. Dan kita harus tetap percaya pada janji Tuhan, pada firman Allah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi sikap kita pada saat ini terhadap janji Tuhan hanya percaya dan juga mau bertahan dalam menghadapi ujian dan bencana. Bertahan itu dengan memegang janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam doa dengan tekun. Roh Kudus memberikan kekuatan. Lalu dengan percayanya pada firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Sehingga pada saat ini kita melihat di dalam janji Tuhan dalam Matius, dalam Roma pasal yang ke-4, surah Tuhan Yesus Kristus, kita melihat. Kita akan cepat mengakhiri supaya tahu. Dan semua nanti akan berjanji, semua akan berdoa supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Jadi yang sakit juga disembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Yang dibutuhkan saudara pada saat ini apa? Tuhan sediakan dengan mujizatnya. Dalam Roma 4 ayat 17, 18 sampai 21 saya akan bacakan di situ. Dikatakan begini, surah Tuhan Yesus Kristus sudah menemukannya. Ya. Ini Bapak Abraham yang mengatakan, Allahku yang dapat membangkitkan orang mati. Allahku yang dapat mengadakannya yang tidak ada menjadi ada. Dan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap dan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan dikatakan dalam selanjutnya dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup ya menggenapi janjinya itu. Allah sanggup menggenapi janjinya itu. Surah Tuhan Yesus ya, saya akan boleh baca ayat itu supaya kita melihat ya, supaya apa yang saya katakan itu tidak menyimpang nanti benar-benar. Seperti ada tertulis, engkau kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terus lanjut ayat 18. Nah ini tantangan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Bapak Abraham berharap dan percaya dari apa yang telah difirmankannya itu akan digenapi. Lanjut. Ya. Nah, katakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ingat saudaraku, iman itu tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan. Allah tetap Allah, tetap melakukan mujizat. Asalkan iman saudara tetap kuat dan percaya, imannya tidak akan menjadi lemah walaupun tubuhnya lemah. Ya, karena usia ya, kira-kira hanya 100 tahun dan rahim Sarah tertutup. Ayat selanjutnya ayat 20 ya. Ya ini ya. Ayat 20 iya. Tetapi ya,
Ini kuncinya. Apa saudaraku? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaannya malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah. Luar biasa. Ini yang sakit-sakit, kekuatanlah sudah mulai mengalir lewat firman Tuhan. Amin. Kekuatan kesembuhan akan terjadi. Percayalah. Ini firman Allah. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan, ini tadi terhadap janji Allah tidak boleh bimbang karena ketidakpercayaannya. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Allah berkuasa apa yang telah dijanjikan, berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Maka ditulis oleh Tuhan Yesus dalam Matius, jikalau mau percaya dan tidak bimbang dalam hati, tetapi percaya apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Dan juga firman Tuhan ayat 24, jikalau kau berdoa dan percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Asal tidak bimbang dalam hati, percaya atas janjinya. Yang berjanji itu Allah yang dasar. Ya, lalu berikutnya ayat 22. Ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Ayat 23 selanjutnya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tapi ditulis untuk siapa? Kita semuanya. Jangan ragu-ragu. Pak Kris, jangan ragu-ragu. Harus sembuh. Pekerjaan Tuhan harus diselesaikan pada saat. Hana, jangan khawatir. Tuhan sediakan apa yang kau inginkan. Kalau kita semuanya sekarang, saya nggak perlu buat, tapi aku percaya dengan firman Tuhan. Kita menemukan Tuhan. Tapi jika kau percaya dengan yakin bahwa Allah itu berkuasa melaksanakan apa saja, dan jangan bimbang lagi, Tuhan akan sediakan tempat ibadah yang lebih besar dari tempat ini. Amin. Dari mana? Karena proposal? Enggak. Karena dana yang sudah numpuk? Enggak. Karena kasih dan mujizatnya. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani mengatakan dengan lantang dan tegas mengenai janji Tuhan. Karena iblis itu biar dengar. Janji Tuhan akan genap. Jemaat-jemaat ini akan diberkati Tuhan. Tambah-tambahkan. Saya mengatakan, maaf ya, di jemaat Sukodono itu banyak jemaatnya, itu ada kurang lebih ada ya ratusan. Nah, karena ada masing-masing. Tadi kalian lihat kualitas dari hamba Tuhan. Wow, luar biasa kualitasnya. Mereka pengkhotbahnya apa? Dengan gelar teologianya ya, STH apa dan apa yang kalau mengundang pengkhotbah itu wari yang apa? Top begitu saudara yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu ada penempatan pentapisan, perpecahan terjadi. Aku mau menjadi hamba Tuhan, tapi aku tidak mau diwakili, apalagi yang menjadi wakilnya adik saya. Saudara, mulai saat itu saya melihat ada kesombongan, ada ambisi, dan sampai sekarang ditunda tetapi
Dan bagaimana jemaatnya? Jemaatnya tetap berkembang. Karena otoritas ada pada jemaat. Ada majelis. Majelis yang sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ini gereja zaman now, saudara. Semua kritis, tahu kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita belajar untuk hidup kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan banyak berdoa, banyak sekutu dengan Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus sampai mencapai suatu keintiman dengan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, saudara akan melihat. Saudara bukan hanya melihat, tetapi akan mengalami seperti Yosua tadi. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat bahwa Yosua itu diberkati, dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Dia melihat, tetapi sekarang Yosua mengalami sendiri. Karena apa? Firman Tuhan itu harus dipraktekkan, harus dilakukan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apa sikap kita? Ya melakukan. Di depan kita mendengar pergumulan anak saya, pergumulan saudara saya, pergumulan hidup saya seperti ini. Ayo semua aja perkatakan firman Tuhan dan doa dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan digenapi. Bukankah Allah tidak akan mengulur-ulur waktunya lagi untuk menjawab segala pergumulan doa saudara, asalkan ada iman di bumi. Ada iman. Saudara Tuhan Yesus Kristus itu dituliskan dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, yang terakhir saudara. Nanti kita akan menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dan saya mohon semuanya percaya apa yang dikatakan firman pada saat ini. Lukas 18 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begitu. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Ini ya dibutuhkan anak-anak Tuhan yang tekun dan setia di dalam doa. Ya, untuk melihat keajaiban Tuhan. Menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia tidak mengulur waktunya sebelum menolong mereka. Ayat berikutnya dituliskan begitu, asalkan ada iman. Oleh sebab pada saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, timbul iman, lakukanlah dalam kehidupan saudara. Ya, lakukanlah. Nanti minggu yang akan datang atau berapa minggu, saudara akan saksi betul apa yang difirmankan digenapi. Ya, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup karena saudara praktek firman Tuhan tadi. Kami mengatakan ini karena saya mengalami, saya merasakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyampaikannya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari saudara Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya, ini sedang viral ya lagunya ya. Yang membelah laut, yang mendudukan badai, yang mustahil